Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita hari ini kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kabar bahagia yang akan segera kamu dengar. Dan ini akan membuat kamu tersenyum bahagia. Apakah itu? Kita akan coba lihat. Tapi ingat buat Gemini, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan sambung kartunya. Untuk kabar baik yang akan segera kamu dengar sebentar lagi ya, dalam waktu dekat. Dan ini akan membuat kamu tersenyum bahagia. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini aku melihat kamu akan segera ya didatangi oleh sesuatu hal yang membuat kamu bahagia. Siapakah itu? Salah satunya adalah sebuah cahaya terang ya. Cahaya terang akan mulai mendekat ke kamu. Cahaya terang ini akan selalu menuntun kamu ya untuk mencapai suatu harapan kamu ya. Arti kata mungkin saja ya, dimana saat ini kamu yang lagi butuh seseorang untuk bisa membantu kamu keluar dari semua permasalahan, maka itu akan datang. Nah, jika kamu seseorang single yang menginginkan seseorang hadir ke dalam hidup kamu ya, cahaya itu akan datang untuk menerangi ini loh, gitu loh. Seseorang yang mungkin akan menjadi pasangan kamu. Oke. Nah, bisa jadi itu banyak ya yang bisa kamu rasakan di sini untuk energi ini, di mana cahaya ini juga menjelaskan bahwasanya setiap kamu yang punya masalah, misalnya masalah dalam pacaran nih, kamu lagi berkonflik dan kamu tidak punya titik terangnya gitu ya. Nah, mungkin saat ini, mungkin saat kamu surrender, saat kamu kayak berpasrah kepada Tuhan, karena kamu udah capek, melakukan banyak, hal ya, perjuangan kamu untuk memperbaikinya tapi nggak ada hasilnya. Nah, di saat kamu surrender, disitulah cahaya itu datang, jawaban itu datang buat kamu. Oke, bahwasanya apa yang kamu lakukan nantinya untuk hubungan itu ke depan, kamu akan udah tahu gitu loh, apa yang harus kamu lakukan. Apakah bertahan melanjutkan, ataukah memutuskan atau meninggalkan gitu ya. Nah, mungkin saja ada beberapa dari kamu yang menginginkan untuk bertahan, maka dengan bertahannya kamu, solusi akan kamu dapatkan. Semoga aja ya seseorang itu akan mulai membaik, menjadi orang yang benar-benar sayang sama kamu, menjadi orang yang benar-benar, perhatian ke kamu ya, akan menghargai kamu dan sebagainya. Bahkan jika dia punya salah ke kamu ya, karena selama ini dia sudah menyakiti kamu, mengkhianati kamu, dia akan datang untuk meminta maaf ya, menebus kesalahannya, bisa saja. Intinya ada titik terang yang akan segera kamu dapatkan dari semua masalah yang kamu hadapi. Semoga ya, aminkan saja. Oke. Karena kalau jika kita berpikirkan yang baik-baik, berharap yang baik-baik, dan itu adalah sebuah doa kita ya, semoga Tuhan akan mengabulkan. Nah, aku juga melihat di sini, temptation. Kamu itu juga akan merasakan intuisi kamu yang begitu kuat saat ini. Kamu mulai ngerasakan, kenapa ya kok aku ngerasakan seperti ini, seperti itu. Apalagi terhadap ya orang-orang yang mungkin yang tidak menyukai kamu atau yang menyukai kamu akan merasakan. Nah, kalau kita lihat dari temptation ini, ada orang-orang yang mungkin tidak suka ke kamu atau dia yang licik gitu ya, atau dia yang memanfaatkan kamu. Nah, ini akan segera kamu ungkap. Kamu akan mengetahui ini semua. Tetapi kenapa sih Kak ini jadi kabar baik? Ya, kenapa aku katakan ini kabar baik? Seseorang yang ternyata yang kamu anggap baik, dia mungkin menipu kamu, dia orang yang licik gitu ya. Kenapa kamu ungkap? Kenapa Tuhan berikan kebenaran ini terhadap kamu di saat mungkin kamu sudah percaya sama dia? Karena Tuhan tahu ya, kamu tidak, maksudnya itu Tuhan sayang sama kamu. Tuhan tidak ingin kamu berada di dalam satu hubungan yang penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kebohongan, ya. Makanya Tuhan menunjukkan kebenaran terhadap kamu, terhadap seseorang yang mungkin kamu percayai selama ini. Ya, ada ya. Nah, jadi kamu kondisikan aja, case-nya kamu di mana? Apakah kamu terkoneksi dengan seseorang saat ini?
yang mungkin kamu cintai, kamu sayang ya. Mungkin dia juga seperti itu, ternyata cintanya itu bohong, cintanya itu palsu gitu loh. Ya, kamu akan merasakan, ya mungkin kenapa Tuhan memberikan kebenaran itu terhadap kamu ya, karena Tuhan tahu gitu loh. Tuhan sayang sama kamu agar nanti saat kamu bisa melepaskan, kamu akan menemukan orang yang tepat. Jadi itu hikmah dari semua ini. Jadi apa yang kita rasakan, apa yang kita hadapi ya, kenyataannya, semua itu pasti ada hikmahnya. Jadi kita harus bersyukur dengan apa yang terjadi ya. Jadi ini juga satu kabar baik, aku yakin nih Tuhan pasti punya rencana yang indah buat aku gitu, ya. Karena di sini mungkin bisa saja ini kan ada cahaya nih. Arti kata ini adalah cara Tuhan ya untuk bisa memberi kamu orang yang tepat dan menjauhkan kamu dari orang-orang yang tidak tepat gitu loh, dari orang yang salah gitu ya. Oke. Nah, aku juga melihat kamu akan melihat ya suatu masa depan saat ini. Kamu akan ngerasakan ya bahwasanya, yang ada pada diri kamu saat ini, itu adalah bentuk, percaya dirinya kamu, keyakinan kamu terhadap apa yang akan kamu miliki di masa depan. Jadi kamu sudah melihat nih, aku sudah merasakan, masa depan aku akan bahagia, ya. Karena apa? Karena kamu benar-benar sudah membenahi diri kamu. Kamu sudah menata ulang kembali planning-planning yang dulu sudah hancur. Nah, sekarang kamu akan melakukan dengan cara yang berbeda. Mungkin saja cara dulu kamu menata hidup itu seolah-olah kayak tidak punya planning yang panjang atau planning yang matang gitu ya. Nah, sekarang mungkin dengan pengalaman-pengalaman kamu di masa lalu, kamu banyak belajar dari kegagalan sehingga akhirnya kamu melihat apa yang harus kamu lakukan untuk masa depan kamu. Di sini aku juga melihat kamu akan lebih bijak ya, lebih bijak, terus kamu lebih kayak berhati-hati ya, atau lebih selektif dalam memilih, karena kamu benar-benar nanti bisa menunjukkan kepada siapapun kalau aku itu layak hanya untuk dicintai, bukan disakiti gitu ya. Siapapun pasti nggak mau dong disakiti. Nah ini mungkin nantinya saat kamu sudah menunjukkan siapa kamu, maka ya orang-orang mungkin akan menunjukkan, mengekspresikan ketulusannya kepada kamu, rasanya kepada kamu ya. Bahkan banyak juga orang-orang yang akan menunjukkan, ketidaktulusannya, ya dengan cara mereka juga. Dan kamu juga mengetahui juga kebenaran itu gitu loh, ya. Nah itu pertanda Tuhan sayang sama kamu, oke. Nah apalagi? Dan aku juga melihat kamu akan bertransformasi, kamu akan mengalami perubahan di sini. Perubahan ini apa? Mungkin dalam kehidupan kamu, di saat kamu merasa ada di setiap langkah kamu ada kesempatan, di setiap langkah kamu ada peluang, disitulah kamu memanfaatkannya. Arti kata kamu saat ini sudah menjadi orang yang berbeda. Anggap dulu, kamu seseorang yang hanya banyak diam, banyak menerima ya. Sekarang kamu sudah berbeda. Sekarang kamu agak lebih gitu ya, menjemput bola. Ya, lebih tekun, lebih usaha, lebih mandiri gitu ya. Ini kamu yang sekarang. Lebih ke transformasi yang lebih baik gitu loh. Ya. Jadi ini yang aku rasakan dari energi kamu. Kamu itu akan bisa merubah hidup kamu ya. Segala sesuatu yang terjadi pada hidup kamu itu adalah sebuah hal yang baik ya sebenarnya ya, jika kamu ambil hikmahnya. Dan kamu benar-benar harus banyak bersyukur di sini. Ya, mungkin dengan bersyukurnya kamu, Tuhan memberikan yang terbaik buat kamu. Karena segala sesuatu yang terjadi itu memang harus kita syukuri. Oke, ada variety. Kamu akan selalu merasakan ya, apa yang ada dalam hati kamu, itu juga kamu bisa, ekspor ataupun, tunjukkan, share kepada orang-orang, bahwasanya kamu itu bahagia loh, gitu loh. Jadi dengan begitu akhirnya banyak orang-orang yang kerasa energi positifnya itu kayak ketarik oleh kamu, ya. Jadi di sini kamu akan membawa sebuah energi positif terhadap orang-orang yang melihat kamu, yang berada di samping kamu. Karena kamu itu orang yang penuh dengan kedamaian, orang yang penuh dengan kasih sayang. Sehingga orang selalu nyaman berada di dekat kamu. Walaupun di sini ada perbedaan antara kamu dengan dia, ya. Tetapi ada keyakinan bahwasanya ya, kamu dengan dia itu bisa bersama walaupun ada perbedaan gitu loh. Karena orang ini akan merasa nyaman bersama kamu. Nah, ada juga sih jika beberapa dari kamu yang mungkin punya tantangan nih, kan ada perbedaan di sini. Tapi perbedaan itu membuat kamu dengan pasangan kamu seolah-olah kayak tidak bisa melakukan apa-apa, apalagi di sini yang mungkin tidak ada restu dari orang tua ya, kalau jika kamu menjalin hubungan dengan seseorang. Nah,
kamu mungkin kayak udah buntu banget jalannya. Nah, tapi di sini kamu akan menemukan, kita bersama-sama untuk berjuang. Kita, ya intinya kita jelaskan, kita, yakinkan bahwasanya ke orang tua, kamu adalah pilihan yang tepat buat dia gitu loh, atau dia. Nah, intinya bisa diterangkanlah atau bisa dikasih penjelasan kepada orang tua bahwasanya cinta itu memang ya antara kedua belah pihak sih memang ya, tapi setidaknya kita bisa meyakinkan orang tua kita gitu loh. Bisa usaha perjuangkan. Jadi kalaupun tidak ada hasil, arti kata mungkin Tuhan punya rencana yang lain untuk kamu. Ya kalau memang kamu harus berpisah, ya lakukanlah itu. Begitu, karena masa depan itu masih panjang untuk kamu. Masih bisa kamu menemukan yang terbaik begitu ya. Oke. Di sini ada protection. Nah, ini bentuknya dari kata yang aku katakan tadi ya, di temptation, di mana kamu mungkin merasa kayak, kenapa ya kok banyak energi negatif yang datang, tapi ini dikatakan kabar bahagia. Iya, karena itu bentuk dari protect-nya Tuhan terhadap kamu. Karena kamu di sini dituntun atau dijaga gitu ya oleh malaikat kamu atau kodam kamu atau mungkin memang Tuhan semesta alam yang selalu menjaga kamu ya, sehingga kamu dijauhi dari orang-orang jahat. Walaupun orang itu sempat sudah melakukan hal-hal yang buruk, tapi semua itu akan bisa kamu atasi. Dan kamu juga bingung, ini kekuatan aku dari mana gitu loh. Ternyata itu bentuk dari kekuatan yang ada dalam diri kamu itu ya memang sudah ada gitu, tinggal kamu bagaimana cara untuk mengasahnya. Seperti intuisi kamu gitu loh. Karena intuisi kamu juga akan menuntun kamu di sini. Oke. Nah, kita akan coba lihat dari kartu tarot ya. Kabar bahagia apa yang akan segera kamu dengar dari kartu tarot ini. Nah, bagi teman-temanku yang yang mau personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar. Jika kamu ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi ya. Dan aku selalu melampirkan berapa readingan di sana. Sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke. Nah, di sini ada di chariot. Ini ada Cancer ya. Jadi berapa dari kamu, ini aku melihat akan hadir ya seseorang yang akan datang kepada kamu. Seseorang ini awalnya dulu ya, dia kayak ngerasa nggak bisa memperjuangkan kamu. Karena mungkin di sini yang aku katakan tadi banyak perbedaan. Nah, mungkin setelah kamu memutuskan untuk saling meninggalkan atau separation ya, tetapi ternyata dia kembali lagi ke kamu. Ternyata ya dia bisa memperjuangkan kamu. Mungkin ada sesuatu hal yang menjadi penghalang dulunya mungkin dari segi materi, cuan, ya. Nah, sekarang dia udah mencukupi semuanya, sehingga akhirnya dia bisa kembali ke kamu. Nah, ini ada beberapa dari kamu ya, yang intinya mendapatkan seseorang yang memang harapan kamu. Walaupun dulu sulit untuk kamu memperjuangkan dia. Kenapa? Cinta itu tidak mulus ya, harus kita dapatkan. Jalannya nggak gampang. Apalagi cinta yang kita pakai selamanya gitu ya, itu tidak gampang. Nah, akan, melalui proses-proses yang panjang dan tantangan juga ya, bagaimana cara kita untuk bisa melewati itu semua dan kita akan bahagia, yakinlah ya. Ini ada di Hierophant. Nah, kamu juga akan menjadi seseorang yang begitu sangat spiritual. Kamu akan menjadi orang yang benar-benar bisa memahami hal-hal baik yang harus kamu lakukan. Salah satunya mungkin ibadah kamu perbaiki ya. Ini membuat kamu kayak ngerasa, aku merasa transformasi aku udah sangat apa ya, udah sangat maksimal gitu loh. Semuanya dalam semua lini aku rubah gitu loh. Karakter aku yang buruk, sifat aku yang buruk gitu ya, aku buang jauh-jauh. Nah, apalagi aku yang dulunya, kurang ibadah, sekarang kan kamu lebih banyak beribadah sehingga dengan begitu akhirnya Tuhan selalu memprotek kamu. Karena kalau kita udah dekat dengan Tuhan, itu hidup kita itu akan tenang, akan nyaman. Apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan pasti akan selalu berikan jalan. Ya, dalam bentuk apapun entah itu. Tuhan akan berikan jalan kepada kita. Oke. Termasuk juga mungkin di sini seseorang yang mungkin akan menjadi pasangan kamu jika kamu single ya. Ini orang akan benar-benar menjadi orang yang begitu sangat berharga dan menghargai kamu juga. Dia begitu sangat berhati-hati menjaga kamu ya. Jangan sampai dia menyakiti kamu. Itu yang dipikirkan. Jangan sampai nih aku menyakiti kamu. Jangan sampai kata-kata kotor aku keluar untuk kamu gitu ya. Karena nggak pantas. Seorang pasangan kita ya kita sepelekan ya jangan. Kita harus jaga, harus sayang ya. Walaupun dia laki-laki ataupun perempuan sama aja. Walaupun suami atau istri sama aja. Ya. Ini ada Ten of Cup. Nah, aku yakin kebahagiaan akan mulai kembali ke kamu, kebahagiaan kamu akan mulai mendekat ya. Kamu akan merasakan begitu sangat bahagia, ternyata seseorang yang jadi pilihan kamu itu adalah orang yang tepat.
walaupun terkadang banyak keraguan, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, tapi pada akhirnya hati kamu memantapkan ya, bisa bersama dengan dia, sesuatu yang kamu pilih itu, ya. Terkadang kan banyak ya dari kita itu kayak udah ada hasutan dari sana sini, itu kayak kita ragu. Tapi kalau kamu di sini enggak sih ya. Kamu lebih meyakinkan diri kamu, ya aku dong yang menjalankan, bukan kamu ya, bukan siapapun. Jadi aku yang lebih tahu pasanganku seperti apa. Terkadang banyak ya omong-omongan miring tentang seseorang atau tentang kita sendiri ya. Tapi itu kan hanya omongan orang. Orang belum tentu melihat kita seperti apa. Ya terkadang mereka iri, benci gitu ya. Sehingga membuat, cerita-cerita yang nggak masuk di akal begitu ya, oke. Ada di mimpi orang. Nah, aku juga melihat ada seseorang yang mungkin dulunya begitu sangat egois, sangat otoriter. Sekarang kamu akan melihat dia ini adalah orang yang benar-benar menjadi orang yang baik, orang pengertian, orang ya apa ya, empati gitu loh. Intinya dia selalu bisa memahami siapa orang yang mungkin berada dalam masalah, dan jika itu ada, ya dia akan segera membantu gitu loh. Dan dia orangnya jadi bijaksana di sini, sangat bijak sekali dia, ya. Ini ada Nine of Cup, ini juga menggambarkan bahwasanya di Ten of Cup dan Nine of Cup, ini cukup luar biasa kartunya. Ini kamu bahagia nih, bahagia sekali, ya. Mungkin, keluarga orang tua kamu, keluarga kamu juga akan bahagia di sini nantinya. Atau kamu yang mungkin tinggal bersama orang tua, ya, kamu akan merasa kehidupan kamu mungkin itu sangat bahagia. Mungkin di sini kamu juga punya suami, di sini kamu mungkin punya keluarga ya. Itu akan menyatu, ya akan bersama dan itu akan membuat kebahagiaan. Oke, ini yang aku rasakan. Arti kata buat teman-temanku di sini, eee, inilah mungkin kabar baik yang akan kamu dengar dan akan membuat kamu tersenyum bahagia. Banyak hal di sini. Kamu mungkin dijauhi dari orang-orang toksik, dijauhi orang-orang jahat gitu ya. Karena kamu di sini selalu bersinar dan kamu juga akan bertransformasi. Ya, intinya kamu itu selalu diprotek lah, ya, selalu dilindungi. Oke, teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan, apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi, dadah.